dan gratis. Konsultasi gigi yang selalu dapat. Komunitas Sinau Bareng atau dapat disingkat Komsibar merupakan komunitas yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial. Didirikan pada awal pandemi COVID-19, Komsibar tercetus dari keresahan kami mengenai kurang efektifnya pembelajaran online di berbagai sekolah formal karena adanya pandemi, khususnya di kalangan anak-anak dan remaja. Maka dari itu, kami berinisiatif untuk membantu proses belajar mereka dengan cara sinau bareng atau belajar bersama, baik terkait pelajaran di sekolah maupun soft skill yang bersifat pendidikan karakter. Awalnya, kegiatan Komsibar berpusat di Desa Plumbon, Kecamatan Temon, Kulon Progo, Yogyakarta. Namun kini, kegiatan sinau bareng mulai meluas ke berbagai sekolah dan daerah yang membutuhkan akses pendidikan, terutama di Kabupaten Kulon Progo. Komsibar darimu untukku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Lana, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kabar baik selalu dalam hidup. Baik, sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Risma. Lalu terima kasih kepada yang terhormat Ibu Nia selaku pemateri yang akan luar biasa pada kesempatan ini. Terima juga kepada teman-teman lainnya yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada webinar pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mutiara, biasa dipanggil Tiara. Saya akan menemani Liners dalam acara webinar sesi ke-9 Fit Academy Nilai.com. Oke, baik, sebelum kita memulai webinar pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu, supaya acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Karena kali ini merupakan webinar ke-9 dari Fit Academy, dan mungkin dari Liners yang baru join dan masih bingung, sebenarnya Fit Academy itu apa sih? Nah, secara garis besar, Fit Academy itu merupakan salah satu produk dan layanan pembelajaran fashion dari Fit9.com. Dalamnya terdapat 9 webinar gratis dan 2 mini workshop berbayar yang telah dilaksanakan pada bulan Desember 2022. Kali ini merupakan
merupakan webinar Fashion ke-9 atau webinar terakhir dari Fit Academy dengan tajuk acara Bisnis Fashion yang bisa kamu bikin dengan modal minim. Nah, kalau Liners mau tahu lebih banyak mengenai rangkaian acara Fit Academy, bisa nih Liners follow dan pantengin Instagram Fit Academy dengan username @fitacademy_2022. Dan sebelumnya, saya informasikan kepada Liners untuk mengikuti webinar ini sampai akhir ya, karena link presensi akan dibagikan di akhir acara. Dan presensi ini merupakan syarat untuk mendapatkan sertifikat. Selain itu juga, teman-teman dapat mengakses file materi dan record dari webinar yang diikuti jika ingin dipelajari lagi. Dan pada webinar ke-9 ini, bakal ada hadiah menarik nih bagi 10 peserta aktif, yaitu berupa voucher workshop EcoPrint yang akan diadakan oleh pembicara kita, Bu Inen Kurnia. Dan di mana nantinya setiap pemenang diperbolehkan membawa 4 teman untuk mengikuti workshop EcoPrint ini. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan sedikit tentang pemateri kita kali ini. Untuk tim Fit Academy mungkin bisa share screen terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Pemateri kita kali ini adalah Bu Inen yang merupakan founder dari Inen Signature yang bergerak di bidang penjualan produk fashion dengan menggunakan kain EcoPrint. Inen Signature ini bergerak dalam bidang pengolahan kain serat alami menjadi lembaran kain dengan motif dari bagian tumbuhan seperti daun, bunga, batang, dan pewarnaan alami dari kayu, kulit buah atau kulit buah dan akar, dan bagian tumbuhan lainnya. Selain menggunakan kain, karya EcoPrint juga dibuat dari kulit domba atau sapi dan juga kertas. Wah, gimana nih Liners? Luar biasa sekali bukan pemateri kita kali ini? Oh iya, sebelum menginjak ke materi, bagi Liners yang ingin bertanya selama pemaparan materi berlangsung, bisa langsung menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom dengan format dalam kurung tanya, lalu dilanjutkan ke pertanyaan yang ingin ditanyakan. Nah, nantinya akan dijawab pada saat sesi Q&A. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut pemateri kita pada pagi hari ini, Bu Inen Kurnia. Halo, Bu. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Mbak Mutiara, apa kabar? Baik, Bu. Alhamdulillah. Ibu apa kabar? Alhamdulillah, baik. Dan kita semua yang ada di Zoom meeting ini bersemangat untuk hadir bersama-sama mengetahui sesuatu hal yang mungkin baru ataupun hal yang sudah diketahui, tetapi kita akan mengetahui lebih jauh lagi. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Bu, apakah sudah siap untuk mengisi materi pada pagi hari ini? Iya, saya ingin menyapa dulu kepada para Silakan, Bu. Liners yang hadir ya. Iya, Bu. Dan di sini spesial sekali loh Kak Mutiara, ada Ibu Aryani Widakdo. Wah. Beliau bisa kita sebut sebagai ratunya dunia fashion di Indonesia. Totalitas luar biasa dari beliau dalam dunia fashion. Dan pastinya untuk liner semua yang memang tertarik dunia fashion, pastikan untuk follow dari Ibu Aryani Widakdo, karena banyak sekali wawasan yang bisa kita dapatkan dari Ibu Aryani. Terima kasih Bu Aryani hadir bersama kita di sini, dan tentunya juga para liners dari generasi X, generasi Z, sampai boomers juga hadir bersama-sama kita hari ini. Baik, kita akan mulai saja Mbak Mutiara. Ya, Bu. Saya akan share screen ya. Iya, Bu, silakan, Bu. Coba kamu Tiara cek karena disabled ya di sini untuk saya share. Oke.
Apakah sudah terlihat para liners screen yang saya tampilkan? Kamu Tiara bisa terlihat? Oke. Baik, selamat pagi semua liners yang ada, yang memang tertarik untuk menggeluti bahkan sudah menjalankan dunia bisnis fashion. Saya hanya share sedikit yang telah saya lakukan. Semuanya memang bukan teori dan semuanya bukan dari textbook, tetapi lakukan selama ini. Modal minim dalam berbisnis itu pasti idaman semua orang. Bahkan kalau bisa tanpa modal. Begitu Kak Mutiara ya? Sering kita dengar bahwa jualan atau bisnis modal dengkul. Apa yang terlintas di kita ketika ada kata-kata modal dengkul? Bisnis tanpa yang hanya modal dengkul. Nah, dengkul di sini adalah terkait dengan kaki, artinya langkah. Benar, dari dengkul itu memang adalah benar. Modal utama kita untuk melangkah. Ambil satu langkah untuk bisa melangkah lebih banyak lagi. Modal minim dalam berbisnis adalah pastinya keinginan banyak orang. Karena banyak yang merasa uang atau modal adalah kendala ketika memulai sesuatu bisnis. Karena yang terbayang adalah banyak sekali dana yang perlu kita kucurkan untuk menjalankan sebuah bisnis. Tapi ada satu hal utama yang menurut saya perlu menjadi perhatian kita adalah ketika kita mulainya, ketika masih menjadi mahasiswa, bukan di sebuah kantor, melakukan suatu kegiatan bisnis, impian kita. Dan ketika kita mulai dengan melakukan ini, ringan sekali langkah yang akan kita ambil. Karena kita tidak pernah memiliki beban bahwa ketika kita mulai bisnis, kita harus punya dana yang besar, lalu kita juga harus menghasilkan uang yang besar untuk bisa menjalankan agar terhindar dengan namanya bangkrut. Tetapi ketika kita mulai berbisnis, sebelum kita benar-benar memerlukan bisnis itu sendiri, kita bisa melakukan dengan sangat ringan. Dan ini bisa kita lakukan mulai dari hobi kita. Pertanyaannya memang biasalah, dari mana sih kita bisa memulai bisnis? Yang perlu kita ketahui adalah bahwa bisnis adalah solusi. Solusinya bisa menjadi solusi dari permasalahan kita sendiri ataupun permasalahan orang lain. Dan ini yang bisa melihat adalah kita sendiri ketika kita akan memulai. Misalnya yang sering kita dengar, oh saya punya masalah dengan ukuran badan saya. Saya ketika mencari baju atau busana bisa, itu kita sudah memulai sesuatu, sudah mulai memecahkan masalah kita. Dan bisa saja masalah dengan ukuran baju ini adalah masalah orang lain, dan artinya kita bisa memecahkan dan kita bisa menjadi solusi atas masalah kita sendiri ataupun masalah orang lain. Begitu juga dengan misalnya kita penyuka baju-baju warna soft, sedangkan sering sekali kita menemukan baju-baju yang warnanya ngejreng. Nah, ini akhirnya bisa menjadi khasnya kita dalam bisnis fashion, bahwa produksi baju yang kita buat atau busana yang kita buat adalah warna-warna pastel atau motif-motif tertentu yang memang menjadi kesukaan kita. Solusi ini pun akhirnya menjadi
hal yang dicari oleh orang lain. Dalam hal ini adalah pecinta busana tertentu. Ketika kita memulai dengan sebuah bisnis yang memang sudah banyak dilakukan orang, itu adalah sudah menjadi solusi banyak orang. Bisa jadi itu tidak lagi yang akan dicari. Maka penggalian kita sendiri terhadap permasalahan di kita ataupun di lingkungan kita itu akan menjadi penentu kita. Seperti apa bisnis yang akan kita mulai. Yang paling bisa kita lakukan dan paling mudah dilakukan adalah menggali dari diri kita sendiri. Dan di sini biasanya kita akan menemukan sebuah hobi. Kegiatan kreatif yang kita lakukan secara terus-menerus bisa saja yang awalnya hobi, tetapi bisa berkembang lebih lanjut menjadi sebuah bisnis. Dan ini kita lakukan bertahap, tanpa perlu kita harus mempersiapkan banyak modal. Karena kita sedang melakukan sebuah kegiatan hobi kita. Nah, ketika kita mulai mengenal dan mengetahui hobi yang kita sukai, dan kita mulai perdalam, saat ini mudah sekali kita mendapatkan pembelajaran baik secara online di YouTube. Dan ini kita lakukan secara mandiri, belajar sendiri. Tetapi selain itu kita juga bisa mendalami dengan didampingi oleh mentor atau seorang guru. Ketika kita sudah mulai melakukan ini, makin berkembang apa yang kita lakukan. Sebagai contoh saja, ketika kita memang tertarik dalam dunia fashion, kaitannya adalah dengan kain. Lalu kita mulai melihat apa sih yang bisa kita lakukan dengan kain. Kita pun bisa membuat ekoprint misalnya. Dari sini informasi mudah sekali kita dapatkan di YouTube bagaimana cara membuat kain ekoprint, bagaimana mengembangkan kain ekoprint menjadi sebuah produk. Dan ini dilakukan secara mandiri. Tetapi penggalian kita dengan didampingi mentor itu akan lebih mendalam lagi. Sehingga apa yang kita lakukan sudah ada pengarahan dan kita bisa memangkas waktu kita ketika kita harus melakukan uji coba yang begitu banyak. Dan ketika kita melakukan hobi kita ini, hal yang paling menarik adalah ketika kita share karya kita di sosial media. Dan ini adalah satu langkah yang kita tidak rasa, ternyata kita sedang memulai bisnisnya kita. Kita share di sosial media kita, di Facebook, di Instagram, dan di sosial media lainnya. Dan kita bisa melihat bahwa respon dari follower atau friend kita itu akan terlihat sekali. Entah apresiasi mereka terhadap karya kita, bahwa karya itu menarik, karya yang baik. Dan di situ juga mulai muncul komen-komen misalnya, apakah ini dijual, harganya berapa, apakah ada motif lain. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat bahwa ini hobi kita yang sudah mulai melangkah menjadi sebuah bisnis karena mulai ada transaksi penjualan yang dilakukan. Dan tentunya ini adalah proses belajar kita. Tidak perlu langkah yang besar. Kita miliki dari yang kita punya. Karena produk fashion itu tidak saja meliputi busana, tetapi banyak item yang pendukung lainnya seperti tas, sepatu, aksesoris dari scarf, kerudung, kalung, gelang, bros, dan sebagainya. Dari sini pun kita sudah bisa melihat bahwa banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Artinya, peluang yang sangat besar terbuka karena keberagaman ini. Dari sini kreativitas kita pun mulai bisa menjadi keunggulan kita. Ketika mungkin di tempat lain belum ada produk gelang, tapi kita
sudah bisa membuatnya. Kita punya. Seperti ketika kita membuat baju, sisa-sisa kainnya itu bisa kita jadikan kalung, kita jadikan gelang, kita buat bros. Begitu juga dengan kulit. Ketika kita membuat sepatu atau tas, sisa-sisa produksinya pun bisa kita lakukan untuk jadi produk baru. Seperti gelang kulit atau jam tangan kulit, artinya tidak ada limbah yang terbuang begitu saja. Dan ketika kita sudah mulai membuat sebuah produk, yang paling mudah adalah, dalam hal ini ketika kita membuat ekoprint adalah lembaran kain ekoprint. Modal yang kita lakukan adalah modal belajar kita, melakukan hobi kita dengan ketekunan. Ketika kita mulai praktek, membuat kain ekoprint misalnya, dari hasilnya sendiri itu sudah menjadi sebuah produk, yaitu kain meteran. Ataupun ketika kita membuatnya dalam kain yang ukurannya lebih kecil, bisa menjadi scarf kerudung. Dan ini finishingnya pun hanya dengan neci atau dikelim. Sehingga mudah sekali bagi kita untuk menjadikan hasil karya hobi kita menjadi sebuah produk. Selain itu, kita pun juga bisa memulai dengan hanya membuat busana zero waste dari kain yang telah kita buat. Menjahitnya mudah sekali untuk dipelajari dan bisa dilakukan sendiri. Jadi di sini kita tidak perlu memulai membuat sebuah produk, kita harus membuat dalam jumlah besar, kita harus memproduksi ke tukang, misalnya ke konveksi, tetapi kita bisa mulai melakukan dari yang terkecil yang kita punya. Kita kain, bisa kita jadikan 2 kerudung misalnya dari 2 meter kain. Cukup dineci atau dikelim ketika kita sebagai sebuah karya dengan foto yang baik. Biasanya dalam sebuah proses belajar, salah satu pengajarannya adalah mengambil foto yang baik. Nah, dari sini kita sudah dalam tanda petik menjual. Begitu juga dengan produk lainnya seperti busana zero waste tadi. Banyak sekali pola-pola zero waste yang bisa kita dapatkan, baik secara mandiri kita dari Pinterest ataupun YouTube, ataupun belajar langsung misalnya dengan Ibu Aryani. Ini banyak sekali busana yang bisa kita buat sendiri dengan cara yang bisa kita katakan mudah, asal kita memulainya tentu saja. Dan kembali, sosial media sangat berperan. Mengambil foto yang bagus dan kita share, dan di sini ternyata dengan hanya yang kita punya, kita sudah bisa memulai untuk menjual produk. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita membuat satu buah produk saja, dan keberagaman produk yang akan baru seperti aksesoris sekali, dan kita bisa dapatkan dari Pinterest ataupun YouTube, dan ini bisa menjadi produk kita tanpa kita sadari. Dari sisa-sisa yang tadinya kita pikir hanya sampah bisa menjadi sebuah produk. Begitupun juga dengan kulit. Dari produk utama pembuatan tas misalnya, akan ada sisa-sisa yang bisa kita manfaatkan menjadi gelang, menjadi gantungan kartu nama kita, menjadi hand sanitizer pouch. Dan ini membuat kita punya produk yang sangat beragam. Ketika kita punya produk beragam, maka pilihan produk yang kita miliki untuk dijual semakin banyak. Dan dari sini pun kita bisa merangkul banyak calon pembeli. Misalnya untuk tas kita menjual harga 1 juta, bisa saja orang belum bisa memiliki produk dengan harga terjangkau, ketika itu kita buat dari perca seperti menjadi gelang.
Dan ini akan membuat produk kita makin dikenal banyak orang karena makin banyak yang memiliki. Selain itu, ketika kita sudah melakukan hobi kita, share karya hingga akhirnya itu menjadi produk yang bisa terjual dengan modal belajar kita, dengan 1 lembar kain ataupun 1 lembar kulit, produknya sudah kita bisa membuat 1 kain. Dengan uang yang kita masukkan, kita bisa membeli kain lebih banyak lagi dan memproduksi lebih banyak lagi. Dan ini mengalir tanpa kita harus menyiapkan modal yang besar. Selain itu, kita juga bisa melihat peluang-peluang lain yang ada dari hobi yang kita lakukan itu. Misalnya saja yang kita buat adalah produk ekoprint. Kita tidak saja menjual produk yang ada, tetapi contohnya menerima jasa mordan, menjual keperluan bahan-bahan untuk membuat ekoprint. Bahkan bila kita memang sudah menguasai ekoprint dengan baik, kita pun bisa mulai mengajar ekoprint. Nah, dari sini kita berkembang dengan sendirinya, melihat peluang yang ada dari yang sudah kita lakukan. Dan ini adalah penunjang utama ketika kita berproduksi. Nah, dan di sini pun kita juga bisa melakukan branding di berbagai posisi kita, baik sebagai desainer karena mendesain busana dan memproduksi busana, tetapi juga sebagai pengajar dan penyedia supplier keperluan untuk ekoprint. Ketika kita ingin mengembangkan apa yang telah kita lakukan, dari hasil belajar kita bisa mulai mengambil langkah yang lebih jauh lagi. Kita sudah membuat brand nama kita juga dari produk yang kita jual. Semakin kita share karya kita, semakin dikenal lagi. Dan akhirnya kita sudah mulai memerlukan untuk membangun sebuah tim. Ketika kita hanya menjalankan sebagai hobi, tentu kita belum memerlukan tim. Tetapi dengan perjalanan kita, untuk menjadikan hobi kita menjadi sebuah bisnis, kita harus memiliki tim. Minimal tim kita yang pertama adalah tim produksi, yaitu dalam hal ini misalnya kita pembuat produk ekoprint produksi. Nah, ini akan jelas sekali ketika kita hanya melakukan sendiri, mungkin kita hanya menghasilkan 1. Tetapi ketika kita sudah membangun tim, kita bisa menghasilkan 1000. Contoh lembar ekoprint itu dilakukan sendiri. Tetapi ketika kita mulai membangun tim kita 1 orang berarti paling tidak efisiensi yang kita lakukan sudah 2 kali lipat. Bisa kita memproduksi 15 lembar kain. Bagaimana cara membangun tim? Membangun tim yang paling mudah adalah dengan melihat potensi yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita. Nah, ini terkait dengan hubungan kita dengan lingkungan sekitar kita. Jadi kita bisa mengetahui siapa sih yang kira-kira cocok dengan kita untuk misalnya lingkungan terdekat kita adalah tetangga atau kerabat. Fungsi di sini pun tidak saja akhirnya bisnis kita membawa manfaat buat kita, tetapi juga membawa manfaat untuk lingkungan kita. Karena orientasi kita bukan saja untuk menghasilkan profit untuk diri kita sendiri, tapi dari profit itu sendiri akan membawa manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Lingkungan terdekat kita cari potensinya dari tetangga, dari kerabat, dari sahabat pun kita bisa. Dan tentunya saja ini bukan proses yang cepat dan mudah.
tapi memang sebuah proses pengenalan yang harus kita lalui. Bisa saja 1-2 orang tim ketika kita dapatkan, kita bimbing dan kita kerja bersama-sama langsung klop dengan kita lalui. Selain itu juga yang kita perlukan karena memang perkembangannya saat ini adalah bisnisnya secara online. Jadi bila kita mulai merekrut kembali tim berikutnya, yang kita rekrut adalah tim untuk sosial media kita, tim admin kita. Nah, dari tim baru kita ini, pekerjaan kita pun mulai terbagi lagi sehingga konsentrasi kita bisa kepada pengembangan produk. Dari tim baru kita ini pun bisa akhirnya berkembang lagi. Dari awalnya yang kita jahit misalnya hanya menjahit sendiri dengan konsep-konsep zero waste ataupun dengan busana lain yang memang mudah kita bisa lakukan sendiri. Nah, bila perkembangan kita makin besar, maka kita pun mulai mencari tim jahit kita. Nah, proses ini pun bisa kita lakukan dengan melihat lingkungan sekitar kita. Pastinya banyak sekali para penjahit-penjahit di luar yang bisa kita ajak. Nah, pertama-tama memang kita harus menguji coba dulu pastinya. Dari produk yang kita desain untuk dijadikan busana, kita bisa tes ke beberapa penjahit. Dan akhirnya kita bisa menentukan pilihan kita, baik dari hasil jahitan yang bagus, dari koordinasinya yang baik, sehingga pengerjaan juga tepat waktu, dan tentunya juga komunikasi yang baik. 3 hal ini yang bisa menjadi acuan kita untuk menentukan tim jahit yang baik. Dan tentunya ini adalah sebuah proses, kembali saya sampaikan. Bila merasa ada yang belum cocok, kita bisa mencari kembali. Dan pada akhirnya, yang saya rasakan sendiri, kita pun akhirnya memiliki tim jahit sendiri yang memang benar-benar hanya mengerjakan untuk produk kita. Dan ini tentunya proses yang harus kita lalui dengan ketekunan kita sehingga mendapatkan tim yang solid. Nah, tim produksi tidak saja untuk menjahit baju tentunya. Kita juga bisa mengembangkan produk kita seperti yang tadi saya sampaikan, seperti menjahit tas, sepatu, dan ini mudah sekali kita dapatkan. Banyak sekali tempat jahit yang bisa menerima lembaran kita untuk diproduksi, dan ini menjadi peluang yang sangat besar, dan lagi-lagi manfaatnya tidak hanya pada diri kita, tetapi para tim yang terkait dengan kegiatan produksi kita. Dan jaringan adalah hal yang utama berikutnya. Jaringan pemasaran kita yang awalnya memang hanya kita lakukan sendiri, dan akhirnya kita juga memiliki tim. Dan ketika kita memiliki tim pun bisa menerapkan sistem berikutnya, yaitu dengan pemasaran tambahan dengan reseller misalnya. Dan tentunya ini bisa kita dapatkan dari lingkungan pertemanan kita yang paling mudah. Pemasaran online dan offline bisa kita lakukan sejalan. Nah, hal ini biasanya kita bisa kita lakukan ketika kita mulai pada bisnis kita tergabung misalnya dengan dinas-dinas terkait, dengan remah BUMN, sehingga kesempatan pameran pun terbuka. Tetapi kesempatan ini tidak datang begitu saja, karena ada sebuah tahap di mana ketika kita mulai mengenalkan produk kita, lalu ketika ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh dinas ataupun remah BUMN, kita bisa mengikuti kurasi. Dan di kurasi ini biasanya hal yang paling utama adalah
sosial media kita, terutama Instagram yang harus tertata dengan rapi. Karena ini adalah langkah kurasi yang sangat awal yang dilakukan dengan melihat Instagram kita, bagaimana penampilan produk kita, bagaimana kerja dari sistem pemasaran online kita yang ada. Karena IG yang terawat dengan baik, yang terjaga sistem postingnya dan tampilannya, ini adalah salah satu penentu juga. Hampir semua kurasi yang dilakukan, baik secara online maupun akhirnya offline, awalnya adalah melalui Instagram kita. Jadi, dengan fasilitas banyak sekali yang ada, seperti Instagram Business, Facebook Business, WA Business, ini adalah penunjang utama kita dalam pemasaran. Nah, selain itu kita berkumpul dalam sebuah komunitas, ini sangat penting sekali. Di sini jaringan kita makin luas. Dan kita tidak perlu khawatir ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang memiliki bisnis yang sama misalnya. Bahwa akan ada persaingan yang membuat barang kita kurang laku. Kita tidak perlu khawatir dengan persaingan. Misalnya ketika kita melakukan sendiri, hanya kita satu-satunya yang membuat produk itu misalnya. Mungkin tidak akan dilihat orang. Tetapi ketika yang melakukannya sudah 1, 2, 3, 100, 1000, semua orang akan menoleh, semua orang akan mengenal, semua orang makin penasaran, dan semua orang bisa tertarik untuk memiliki ataupun mempelajari. Semakin banyak yang bisa, bukan berarti kesempatan kita semakin hilang, tetapi akan datang kesempatan yang lebih besar. Seperti kita lihat saja misalnya ya di sebuah pasar tradisional, penjual cabai, semua penjual cabai beriringan di sekitarnya, kiri kanan. Tetapi apakah mereka berhenti karena merasa itu persaingan? Tidak, mereka terus berkembang. Karena ketika kita melakukan sendiri dan kita melakukan beramai-ramai atau bersama-sama, itu adalah pasar yang sedang kita bangun dan pasar yang membuat calon pembeli kita menoleh dan mendatangi pasar yang kita bangun tersebut. Dan tentunya semakin banyak yang melakukan, semakin banyak kesempatan yang bisa kita dapatkan. Apalagi ketika kita bersama-sama, banyak hal luar biasa yang bisa kita lakukan dan bisa kita dapatkan. Bisnis juga beretika. Tidak kita lakukan begitu saja. Banyak hal yang perlu kita perhatikan. Terutama ketika kita sudah memiliki tim. Tim kita adalah aset kita. Kita yang harus menjaga. Kita juga harus beretika. Mereka berhak mendapatkan hal terbaik, karena pastinya kita sudah menyeleksi mereka, bahwa mereka yang tergabung dalam tim kita adalah orang-orang yang terbaik menurut kita saat ini. Dan berarti mereka pun berhak untuk mendapatkan hal terbaik dari kita. Etika bisnis kita terhadap tim kita itu sangat penting. Kita butuh tim kita. Seperti tim kita pun butuh kita. Ini yang harus kita jaga. Bukan semata mereka membutuhkan kita karena ingin mendapatkan gaji atau upah. Tetapi kita yang membutuhkan mereka karena dengan apa yang mereka kerjakan, bisnis kita bisa berjalan. Memperlakukan mereka dengan baik, bahkan bisa memperlakukan sebagai keluarga, tapi tetap dengan kita harus jaga, sehingga kualitas produk bersama yang kita lakukan dengan tim pun tetap terjaga. Begitupun juga dengan pelanggan, kita juga memiliki etika. Sekarang tidak ada istilah pembeli adalah raja, tetapi adalah pembeli dan penjual adalah ratu dan raja. Kita saling membutuhkan. Cara kita bersikap, terutama ketika sedang berbisnis secara online, yang berbicara adalah jari-jari kita dengan kata-kata yang mengalir melalui jari kita. Yang terbaca oleh mereka adalah sesuai dengan emosi yang sedang mereka rasakan. Apa yang kita sampaikan dengan kata-kata melalui
teks yang kita sampaikan, ini pun bisa terbaca berbeda oleh mereka. Jadi melatih diri kita untuk membuat konten, baik konten sebagai bisnis ataupun konten sebagai komunikasi, ini sangat diperlukan. Menjaga kejujuran kita terhadap pelanggan itu sangat penting. Ketika kita menjual sebuah produk, lalu mereka membeli, follow up kita pun sangat diperlukan di sini. Menyapa kembali mereka, menanyakan kembali bagaimana dengan produk kita adalah sebagai tindak lanjut dari pelayanan kita. Begitupun juga dengan sesama pebisnis. Kita pun harus menjaga. Kita tidak menjatuhkan harga, kita tidak menjelekkan lawan kita, dalam hal ini pebisnis yang sama. Ini adalah yang harus kita jaga. Bersandingan bersama-sama untuk tujuan kemajuan bersama, ini adalah hal yang utama juga. Kita tidak saling menjatuhkan dan kita menjaga bersama. Begitu juga dengan pemberi rezeki kita. Kita berikhtiar dan berdoa. Yang kita lakukan ini tidak semata untuk diri kita, tetapi juga untuk banyak orang lain. Dan hubungan kita, marketing langit kita, bisnis kita tidak semata tentang uang, tetapi juga tentang peluang kebaikan yang bisa kita lakukan. Dan besar sekali manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita melakukan bisnis ini tidak semata untuk uang, tetapi untuk manfaat banyak orang. Banyak rezeki tak terduga yang bisa kita dapatkan karena hubungan kita dengan langit, dengan pemberi rezeki. Yang bisa kita lakukan dalam mengambil sebuah bisnis adalah ambil satu langkah. Modal dengkul kita. Dari langkah satu yang kita bisa ambil, kita bisa melangkah 1000. Dan tentunya kita tidak perlu menunggu kita menjadi sempurna untuk memulai. Mulailah, maka dalam langkah kita akan menyempurnakan. Melakukan bisnis sedini mungkin dari belum kita perlukan. Karena kita bisa melangkah dengan tenang dan senang. Mengambil langkah melalui hobi, mengalir begitu saja produksi kita tanpa kita menyiapkan modal sedemikian besar. Dan ketika kita sudah matang dari berbisnis yang belum kita perlukan bisnis itu sendiri, maka ketika kita sudah siap untuk melangkah sepenuhnya dalam bisnis kita sudah siap langkah, siap mental, dan siap untuk hadir memenuhi dunia fashion yang ada di Indonesia. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari apa yang sudah saya lakukan selama ini. Mungkin ada hal yang bisa menjadi poin yang bisa liners dapatkan dari pemaparan sederhana ini. Demikian, Kak Mutiara, saya selesaikan. Ya, Bu. Terima kasih banyak Bu Inen atas materinya. Dan juga mohon maaf Bu atas kendala teknis sebelumnya tadi. Ya, tidak apa-apa, Kak Mutiara. Ya Bu, makasih Bu. Nah, liners gimana nih? Asik dan seru banget kan materi yang dibawakan Bu Inen. Kita jadi tahu nih, bagaimana memulai dan membangun bisnis dari hobi, membangun produksi dari langkah terkecil, menciptakan keberagaman produk, dan juga bagaimana menemukan peluang bisnis, peluang baru dari bisnis yang telah ada, serta bagaimana membangun tim dan jaringan, dan kita juga mengetahui apa etika-etika dalam berbisnis. Dan saya ingatkan kembali kepada liners, bakal ada hadiah menarik nih bagi 10 peserta aktif, yaitu berupa voucher workshop EcoPrint yang akan diadakan oleh pembicara kita, Ibu Inen Kurnia, di mana nantinya setiap pemenang diperbolehkan membawa 4 teman untuk mengikuti workshop EcoPrint ini. Dan tidak lupa untuk liners, jangan lupa untuk mengisi link presensi yang dikirimkan di kolom chat Zoom, karena presensi tersebut merupakan syarat untuk mendapatkan sertifikat.
Baik, selanjutnya sesi yang udah ditunggu-tunggu para liners nih, yaitu sesi Q&A. Nah, jadi buat teman-teman liners yang ingin bertanya, kalian bisa menyampaikannya dengan cara open mic dan bertanya secara langsung atau menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat Zoom. Silakan liners. Ada pertanyaan masuk nih Bu di kolom chat. Boleh saya bacakan? Ya, silakan kamu Tiara. Dari liners Nadia Aurora. Bu, gimana sih cara kita meningkatkan rasa percaya diri untuk memulai bisnis atau menghadapi customer? Itu Mungkin pertanyaannya langsung ada di kolom Bu. chat ya? Iya, Bu. Saya bacakan kembali ya, Bu. Oke. Dia cara meningkatkan rasa percaya diri untuk memulai bisnis atau menghadapi customer. Yang pertama, ketika kita mau memulai bisnis, kita sudah mengetahui dengan baik mengenai bisnis yang kita lakukan itu sendiri. Misalnya, dalam hal ini kita bisnis dalam dunia ekoprint. Pertama, kita betul-betul harus mengetahui apakah itu ekoprint, bagaimana ekoprint itu dibuat, bagaimana ekoprint berproses, dan bagaimana nilai lebih dari ekoprint atau produk kita. Dengan mengetahui produk kita dengan baik, kita bisa melangkah dengan pasti. Jadi misalnya, saya belum merasa percaya diri untuk memulai bisnis ya. Berarti kita harus mengetahui bisnis apa yang akan kita lakukan, kita kenali dengan baik. Jadi ketika kita merasa nanti di tengah jalan ada kendala, kita tahu bagaimana mengatasinya. Nah, begitu juga dengan menghadapi customer. Kalau kita mengetahui dengan baik produk kita, produk knowledge kita, ketika customer bertanya, kita bisa menjelaskan dengan jelas, menjelaskan dengan baik, dan menjelaskan yang bisa menjawab dari pertanyaan customer kita sendiri. Seperti itu, Nadia. Jadi modal kepercayaan diri kita ya memang dari kita sendiri mengetahui dengan jelas produk knowledge kita. Baik, terima kasih Bu. Apakah Mbak Nadia pertanyaan sudah terjawab? Oh iya Bu, Nadia Aurora. Baik Bu, terima kasih. Baik, ke pertanyaan selanjutnya yaitu ada nih yang raise hand dari Siti Maafa. Boleh Siti Maafa di open mic. Maaf Pak. Silakan Mbak. Masih di mute mungkin Mbak Siti. Maaf Mbak Siti Maafa, suaranya belum kedengaran. Belum kedengaran Pak suaranya. Mbak Siti Maafa. Maaf Mbak, belum kedengaran Mbak suaranya. Maaf Mbak Siti Maafa, kalau ada kendala mungkin bisa langsung ditanyakan di kolom chat aja. Iya, Mbak Siti bisa di kolom chat Iya. aja ya.
Ini tunggu nih. Karena Mbak Siti Maafa belum merespon, jadi saya bacakan pertanyaan yang sudah ada di kolom chat Zoom ada, Bu, ya. Ya, silakan. Dari Ani Ageng Riani. Assalamualaikum Ibu Iren. Ibu. Saya Andin, izin bertanya, jika ingin kita memulai bisnis fashion untuk kalangan mahasiswa, apakah ada saran untuk memulai bisnis tersebut bagi seorang pemula, Bu? Iya, waalaikumsalam Andini. Nah, ini tepat sekali ya, masih kuliah dan akan memulai. Nah, di sini ketika kita masih kuliah dan mulai, bebannya kita itu tidak sama dengan ketika kita berbisnis, memang sudah kita membutuhkan bisnis itu. Di mana biasanya kalau kita sudah memang membutuhkan bisnis itu sendiri, ingin menghasilkan, menjadikan bisnis itu sebagai penghasilan utama, di sini bebannya akan sangat berbeda dengan ketika kita mulai berbisnis ketika kita masih mahasiswa atau masih bekerja. Untuk memulai bisnis yang paling mudah di kalangan mahasiswa adalah tentunya seperti yang kita paparkan adalah yang modalnya tidak modal besar. Nah, pertama yang kita lihat adalah kebutuhan yang dari Andini dan teman-teman rasakan di dalam kehidupan sehari-hari di kampusnya ya. Nah, misalnya memang di kalangannya sendiri adalah banyak mahasiswa yang menggunakan kerudung. Ataupun Mbak Ani sendiri juga memang menggunakan kerudung ya. Nah, di sini mudah sekali kita memulainya dengan menjual kerudung. Kerudungnya pun jangan yang misalnya sudah ada pasaran yang misalnya di marketplace ya, dengan reseller-reseller yang ada dan dropshipper. Kita bisa saja memulai dengan mencari kain sendiri. Ini sebagai contoh saja ya, saya pernah melakukan ketika saat itu booming penampilan hijab syar'i ya dengan bahan-bahan kaos, itu saya membeli di Pasar Cipadu kain kiloan, dan itu karena kainnya jenis jersey ya, itu tidak perlu finishing lagi, tidak perlu dijahit, tidak perlu dikelim, cukup dipotong saja. Nah, itu bisa sudah jadi produk. Nah, di sini kalau misalnya Andini tertarik dalam dunia ekoprint pun bisa melakukan memulai bisnis dengan membuat kerudung ekoprint. Nah, pertama mudahnya adalah karena finishingnya sendiri tidak banyak, sehingga modal yang kita butuhkan pun sangat kecil sekali. Bisa kita neci atau kelim sendiri, ataupun kita pergi ke pasar, banyak sekali penerima jasa kelim seperti itu. Nah, untuk membeli pun kita tidak perlu langsung banyak. Kita bisa saja hanya menjual 5. Kita pakai, lalu kita tawarkan kepada teman-teman terdekat kita. Nah, dari uang yang masuk baru pun kita bisa menjadi modal kita selanjutnya, yaitu untuk membeli bahan berikutnya. Dan ini sangat mengalir. Kita tidak perlu, mungkin untuk 1 meter kain itu terkisar 15 sampai 25.000. Ini 1 meter kain. Kebutuhan kita misalnya untuk membuat kerudung atau pasmina 2 meter, nah berarti kebutuhan kita 30.000 misalnya ya. Dan ini kita sudah menghasilkan 2 kain. Dengan menjual menjadi harga 25.000 per potong saja, kita sudah dapatkan profit walaupun kecil. Nah, di sini kita pun orientasinya tidak perlu profit tinggi dulu karena kita ingin memperkenalkan produk kita. Bisa saja saat menjual, oh ini harganya 50.000 loh. Tapi ini karena promosi perkenalan ini saya diskon sekian persen. Nah, jangan kita menyebut bahwa harga kita itu memang 25.000 karena untuk selanjutnya selalu akan dianggap 25.000. Tapi sebut saja sebagai harga promosi sehingga kita pun lebih bebas untuk mendapatkan profit kita. Nah, saya pikir bisnis fashion yang paling mudah dilakukan adalah menjual kerudung atau pasmina karena modalnya sangat kecil dan hampir semua orang sekarang menggunakannya. Karena untuk pasmina tidak hanya yang berkerudung yang bisa menggunakan, tetapi juga yang tidak berkerudung atau berhijab bisa menggunakan sebagai scarf. Saya pikir seperti itu, Andini. Semoga menjawab. Bagaimana dengan Mbak Andini? Apakah sudah terjawab?
Sudah, terima kasih Mbak Andini sudah bertanya. Saya lanjut pertanyaan selanjutnya Bu dari Mbak Yeni. Yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Inen, terima kasih materinya sangat menarik. Untuk produksi ekoprint minimal 5-15 lembar kain tidak terlepas dengan limbah produksi terutama pewarnaan. Bagaimana solusi Ibu untuk penanganan limbah produksi terutama yang cair agar tidak memberikan pengaruh yang kurang baik bagi lingkungan sekitar. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Yeni Kosasi. Ekoprint, untuk ekoprint karena pertanyaan di sini sebutnya ekoprint ya. Ekoprint sendiri adalah produk ramah lingkungan. Yang kita gunakan semuanya adalah bahan-bahan alami. Nah, misalnya di sini pewarnaan ya. Pewarnaan yang kita gunakan adalah dari kayu-kayuan ataupun daun-daunan dari akar. Nah, ini kan asalnya sendiri memang dari alam, dari tumbuhan yang ada. Nah, ketika ini menjadi limbah, bagi kami ekoprinter, pewarnaan tidak kami buang, karena ini adalah harta kita, harta kami. Nah, pewarnaan yang sudah berulang kali dipakai pun, misalnya awalnya pewarnaannya 3 liter, ketika kita pakai dia akan berkurang menjadi 2 liter misalnya ya. Dan kami tidak akan menggunakan langsung semuanya. Jadi kita akan ambil secukupnya. Misalnya untuk 5-15 lembar kain, ini kebutuhannya kurang lebih satu kain itu 300 ml, maka pewarnaan yang kami gunakan pun sesuai kebutuhan. Lalu ketika itu akhirnya menjadi sisa, sisa ini tidak kami buang. Sisa ini masih bisa digunakan lagi. Jadi misalnya ketika pewarnaan pertama menghasilkan warna pekat, pewarnaan berikutnya kepekatannya pun berkurang, tetapi bisa menjadi alternatif warna. Misalnya yang tadinya warnanya merah sekali, menjadi merah lebih muda. Nah, ketika benar-benar sudah warnanya habis, dalam tanda kutip terserap terus oleh kain, sisa airnya pun ini masih kita gunakan untuk pembuatan pewarna berikutnya. Nah, jadi limbahnya adalah limbah yang terus kita pakai sampai habis. Kecuali misalnya memang benar-benar tidak menggunakan lagi dan akhirnya terbuang, pembuangannya ini pun bisa menyatu dengan lingkungan karena memang asalnya adalah dari tumbuhan dan tanaman. Nah, di sini pertanyaan berikutnya solusi untuk penanganan limbah produksi, terutama yang cair. Yang cair salah satunya adalah pewarnaan. Sedangkan cair berikutnya yang kami gunakan adalah bahan mordan. Nah, kalau bahan mordan pun sama. Di teknik yang kita gunakan sekarang, bahan mordan bekas bisa kita pakai. Dan sama dengan pewarnaan, ketika sudah semakin menyusut, karena terserap, maka cairannya pun bisa kita gunakan untuk mengolah mordan kita berikutnya. Dan ini tidak terbuang. Dan ketika terbuang dari bahan-bahan mordan yang kita gunakan adalah bahan yang sudah standar, tidak berlebihan, sehingga sebagai contoh yang pernah dilakukan oleh sahabat ekoprinter kami ya, bahan mordan yang digunakan besi atau tunjung, ini untuk dites oleh rekan kami dengan menyiramkan kepada tanaman, dan tanamannya tidak mati, lalu bahkan menurut mereka ditemukan cacing-cacing yang tumbuh dengan baik. Jadi untuk limbah ekoprint sendiri saat ini memang alami dan terus kami gunakan sampai habis, tidak tersisa. Bila terbuang pun cukup aman karena memang yang kami gunakan adalah takaran yang standar, tidak berlebihan. Demikian Mbak Yeni. Mbak Yeni sendiri apakah pelaku ekoprint atau baru tertarik pada ekoprint? Nanti bisa sampaikan di kolom komen ya. Silakan lanjut Mbak. Baik Bu, terima kasih. Untuk Mbak Yeni, apakah sudah menjawab dari pertanyaannya? Sudah Ibu, terima kasih. Terima kasih Mbak Yeni. Baik Bu, saya lanjut ke Saya pertanyaan sangat tertarik Bu. Ya. Dari Nurlena Balikpapan. Tips agar bisa konsisten dalam berkarya dan juga memberi informasi tentang produk kita ke customer. Dari Rumah Jahit Umu Pahami Balikpapan.
Iya, Mbak Nurlena dari Balikpapan, bagaimana tips kita agar konsisten dalam berkarya dan juga memberi informasi tentang produk kita ke customer. Konsisten dalam berkarya adalah dengan bergabung dengan sebuah komunitas. Di situ inspirasi tidak ada hentinya. Sehingga ketika misalnya saya merasa jenuh, tidak mau ngeko lagi misalnya, tapi ngelihat teman-teman berkarya terus dengan karyanya yang bagus-bagus, ini akan menjadi motivasi bagi kita. Dan biasanya dengan terus belajar ini yang membuat kita tidak berhenti. Ketika kita belajar, ketertarikan kita akan makin tinggi, penguasaan teknik kita pun makin tinggi. Dan di sini artinya sejalan dengan rajinnya kita belajar, rajinnya kita praktek, rajinnya kita berkarya, hasilnya makin bagus, dan ini yang membuat kita tidak akan berhenti untuk berkarya. Jadi bergabung dalam sebuah komunitas itu adalah sebuah keharusan, karena di situ adalah banyak sekali motivasi dan inspirasi yang kita dapatkan, dan tentunya kita juga bisa berikan. Karena dalam sebuah komunitas kita tidak hanya ambil, tapi kita juga memberi. Dan untuk pertanyaan, maksudnya konsisten untuk memberi informasi tentang produk kita ke customer mungkin ya, karena awalnya bicara tentang konsisten dalam berkarya dan konsisten memberi informasi. Nah, memberi informasi tentang produk kita ke customer ini terkait dengan konten yang kita buat ya. Bagaimana agar misalnya kita produknya adalah EcoPrint ya, biar EcoPrint kita makin dikenal. Yang pertama dengan tadi terus belajar, kita selalu punya karya. Dengan berkarya kita punya bahan atau konten yang akan kita share ke customer kita. Dalam hal ini, customer kita adanya di dalam dunia internet ya, sosial media. Jadi, ketika kita belajar terus berkarya, kita selalu punya sesuatu yang akan kita share ke sosial media kita. Nah, jangkauan di sosial media kita adalah salah satunya untuk customer kita. Dan tentunya dalam hal ini, kemampuan kita untuk selain membuat karya yang bagus atau membuat produk yang bagus, kita pun harus memiliki produk yang bagus. Dan biasanya saat kita belajar, kita pun akan diajarkan bagaimana cara membuat produk. Nah, di sini akhirnya konsistensi kita untuk memberikan informasi tentang produk kita terus berjalan. Nah, konten-konten ini yang harus kita ketahui, misalnya ya, kita share karya sebagai informasi produk kepada customer kita akan sampaikan, keunggulan dari produk kita, kelebihannya apa, perbedaannya apa, dan apa itu produk kita, itu yang harus terus kita share sehingga pengenalan produk kita ke customer atau calon customer itu makin lebih banyak lagi. Demikian Mbak Nurlena. Mbak Nurlena ini penjahit ya, pastinya sudah luar biasa dalam membuat produk-produk busana. Sukses. Iya Bu, saya penjahit, alhamdulillah. Iya, wah luar biasa itu. Tidak proses yang tidak pernah berhenti. Insya Allah. Makasih banyak Bu, makasih banyak, ngena banget. Sama-sama, ngena banget. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Nurlena yang telah bertanya dan terima kasih juga kepada Bu Ina yang telah menjawab. Di sini ada Siti Mafa yang sudah raise hand. Mbak Siti Mafa, boleh open mic. Ya. Oke, baik. Saya bacakan pertanyaan dari Mbak Siti Mafa. Oke, maaf Mbak Inen. Berarti untuk Instagram bisnis harus dipisah dengan Instagram pribadi. Lalu tips khusus apa agar bisnis fashion EcoPrint bisa mudah diterima, mudah bersaing dengan fast fashion? Makasih. Itu pertanyaan dari siapa, maaf? Dari Mbak Siti Mafa, Bu. Oh, Mbak Siti Mafa ya. Ya. Oke, akhirnya Mbak Siti bisa bertanya di kolom chat ya. Terima kasih. Tadi sudah kita lihat Bu Siti online, semangat sekali. Dan pertanyaannya untuk IG bisnis harus dipisah dengan
yang pribadi, ya itu pasti. Ketika kita sudah mulai berbisnis, sekecil apapun langkah kita, persiapan kita di era yang serba internet ini memang adalah menyiapkan semua platform bisnis, termasuk IG. Nah, IG ini, Instagram ini yang paling penting, seperti yang saya sampaikan tadi, karena setiap yang kita lakukan pasti yang dilihat pertama adalah Instagram bisnis kita. Nah, tutorial optimasi penjualan di Instagram bisnis dan juga tampilan dari Instagram kita akan terlihat sekali perbedaan antara Instagram yang terjaga dengan baik dengan yang tidak. Jadi, kalaupun misalnya IG personal tetap harus ada karena biasanya mereka pun melihat IG personal kita. Nah, jadi intinya ketika kita mulai berbisnis semua dipisahkan. Termasuk sistem keuangan ya antara untuk keluarga dan bisnis itu harus dipisahkan. Lalu tips agar kan bisa mudah diterima, mudah buying dengan fashion. Nah, kita bukan fast fashion, kita slow fashion. Di sini adalah sustainability-nya sangat Mohon maaf, teman-teman, sepertinya ada kendala dari Bu Inen. Bu, sebentar ya. terputus ya. Ya, sudah bisa saya lanjut? Iya, Bu. Silakan, Bu. Iya, jadi tips khusus ya persaingan kita tadi dengan fast fashion adalah memang kita banyak sekali kelebihan kita. Jadi kalau misalnya kita bersaing dengan kelebihan itu kita bisa dikatakan unggul. Tetapi persaingan kita yang paling dilihat adalah bagi masyarakat awam adalah mengenai harga. Karena harga Ecoprint tentu tidak sama dengan harga produk dari fast fashion. Tips khusus agar bisnis fashion Ecoprint bisa mudah diterima. Nah, memang seperti yang saya sampaikan tadi, segmented sekali dari pembeli Ecoprint ini karena memang produknya tidak murah. Tapi ini terkait dengan keunggulan yang banyak sekali. Yang pastinya agar mudah diterima, kita harus terus mengenalkan. Karena ketika orang sayang, itu karena mereka kenal. Tak kenal maka tak sayang. Ini pun berlaku pada produk kita. Semakin sering kita share, semakin orang mengerti. Nah, jadi ketika kita memperlihatkan produk kita, itu kita sambil menyampaikan keunggulan-keunggulan. Jadi kita harus selalu menyiapkan konten-konten apa yang akan kita sampaikan mengenai produk kita. Agar para follower atau friend kita makin mengenal produk kita. Karena ketika mereka makin mengenal, mereka akan makin mengetahui keunggulannya. Dan ketika kita unggul, maka kita akan bisa mendapatkan hati dari para pecinta dunia fashion. Seperti itu, Mbak Siti. Baik, Bu. Bagaimana dengan Mbak Siti Mafa? Mbak Siti Mafa? Mungkin karena masalah jaringan, jadi saya lanjut ya, Bu. Kak Mutiara, mungkin aku sedikit merespon dari Kak Yeni ya. Kak Yeni yang tadi bertanya. Ini memang tertarik pada Ecoprint karena pewarna alami dan bagaimana cara bergabung dalam komunitas. Nah, komunitas yang ada saat ini adalah komunitas Ecoprint Indonesia, anggotanya itu ada 14.000. Bayangkan, 14.000 orang Indonesia yang paling tidak mencintai dunia Ecoprint selain berkarya sebagai Ecoprinter, dan ini sangat unggul.
dibandingkan di luar negeri. Walaupun Ekoprint ini asalnya dari luar negeri, tapi sekarang nyata sekali bahwa Indonesia terdepan di dalam dunia Ekoprint. Jadi bisa melihat dulu di Facebook komunitas Ekoprint Indonesia. Sedangkan saya sendiri juga memiliki komunitas tersendiri yaitu AA Modern Community. Kalau ini adalah yang berisi ekoprinter yang belajar ekoprint bersama saya, dan ini di sini juga banyak fasilitas yang kita berikan seperti kita ajarkan mereka bagaimana membuat produk, bagaimana di sosial media. Bagi mereka yang memang tertarik dalam dunia fashion, dirikan Ikatan Desainer Ekoprint Indonesia. Jadi untuk ekoprinter yang memang sangat tertarik dalam dunia fashion, itu bisa bergabung dalam Ide Indonesia atau Ikatan Desainer Ekoprint Indonesia. Ide Indonesia ini adalah penyelenggara Ekoprint Fashion Week. Ini adalah fashion week pertama di dunia dan di Indonesia. Hanya Arika sudah ikut belajar AA Modern bersama saya. Dan mudah-mudahan Mbak Yeni salah satu yang beruntung untuk mendapatkan hadiah. Ya, kamu Tiara ya? Iya, Bu. Ya, kamu Tiara silakan lanjut. Mohon maaf, Bu. Mungkin tidak bisa terjawab semua karena masalah waktu. Mungkin itu pertanyaan terakhir yang akan menutup sesi tanya jawab kita kali ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman Liners yang sudah ikut serta berpartisipasi pada sesi Q&A kali ini. Tidak lupa juga terima kasih banyak sekali lagi pada Bu Inen yang sudah mau membagikan ilmu dan insight-insight-nya pada kita semua. Dan saya ingatkan kembali kepada Liners untuk mengisi link presensinya ada di kolom chat Zoom sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Ini langsung. Kamu Tiara, itu juga aku sampaikan. Ya Bu, silakan Bu. Ya, bagi yang pertanyaan yang belum terjawab bisa WhatsApp saya sudah share di chat. Nanti kita bisa lanjut untuk tanya jawab melalui chat ya. Ya Bu, baik Bu, terima kasih Bu. Jawab pertanyaannya bisa di WhatsApp, di mana di kolom chat Zoom ada nomor dari Bu Inen. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat. Sebagai bentuk tanda terima kasih kami dari tim Fit Academy kepada Bu Inen, karena telah berkenan untuk mengisi materi pada webinar seri ke-9 kali ini, di mana sertifikat ini diberikan dalam bentuk fisik, namun saat ini kami akan memberikannya dalam bentuk soft file terlebih dahulu untuk didokumentasikan. Untuk tim Fit Academy, saya persilakan untuk memulai sesi fotonya. Terima kasih Fit Academy. Banyak juga Bu. Baik, sesi selanjutnya yaitu sesi foto dokumentasi bersama. Nah, untuk teman-teman Liners agar menyalakan kameranya dan jangan lupa untuk menggunakan virtual background yang telah dibagikan. Buat Liners untuk menyalakan kameranya agar kita melakukan foto dokumentasi bersama. Liners pada on cam semua. Oke, karena sudah banyak yang on cam, kita mulai saja ya sesi fotonya. Kepada tim Fit Academy, saya persilahkan. Aku ya. Saya mulai ya dari slide pertama. Saya hitung 1, 2, 3.
Oke, saya ulangi lagi untuk slide 1. 1, 2, 3. Oke, lanjut untuk slide 2. Saya mulai. 1, 2, 3. Oke, saya ulangi lagi untuk slide 2. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Saya kembalikan lagi ke Mbak Mutiara. Silakan Mbak Mutiara. Baik, terima kasih Tim Fit Academy. Baik, saya informasikan untuk 10 peserta yang beruntung mendapatkan hadiah menarik akan kami informasikan melalui WA grup ya. Liners, jadi jangan lupa buat pantengin terus grup untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Kebetulan ini merupakan rangkaian webinar terakhir dari Fit Academy. Untuk Liners yang masih kepo dan dengan rangkaian kegiatan Fit Academy, bisa langsung saja pantengin akun Instagram dengan username @fitacademy_2022. Dan buat Liners yang mau belajar lebih banyak mengenai fashion, jangan sedih ya. Liners bisa belajar secara gratis melalui media sosial kita seperti Instagram, TikTok, YouTube, maupun website fitline.com. Nah, ini dia akun sosial media dari fitinline.com. Udah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Liners yang sudah hadir di acara webinar pada pagi hari ini. Nah, saya ingatkan kembali untuk mengisi link presensi sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Dan saya akhiri, terima kasih telah mengikuti webinar dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Thank you.